Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Mantang, selamat belajar di rumah. Jangan kemana-mana, stay at home, jaga kesehatan. Hari ini Ibu mau menyampaikan materi matematika peminatan, lanjutan dari materi sebelumnya tentang hasil kali skalar dua vektor. Nah, hasil kali skala dua vektor, ini kita perhatikan gambar. Ada vektor dari OA, itu disebut vektor A, OB, itu disebut vektor B. Nah, dua buah vektor A dan B ini bukan vektor 0 dan dinyatakan dengan perkalian vektor A kali B. Jadi hasil kali skalar itu vektor A dikali vektor B didefinisikan sebagai panjang vektor A dikali panjang vektor B cos sudut theta yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Nah, vektor A dan vektor B ini mengapit sudut theta, itu makanya disebut dengan cos, tergantung sudutnya. Hasil kalinya dapat dirumuskan dengan A kali B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos sudut theta. Contoh. Oke, sebelum kita membahas soal, perlu diingat sudut-sudut istimewa pada pelajaran trigonometri matematika wajib. Jadi don't forget. Nah, Ibu juga sudah menyampaikan sebelumnya untuk nilai cos 0, 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan cos 90 0. Nah, ini jangan dilupakan. Oke, contoh soal misalnya seperti ini. Ada dua buah vektor A dan B. Vektor A-nya dan B-nya itu mengapit sudut 60 derajat. Panjang vektor A-nya dikasih tahu yaitu 5. Panjang vektor B-nya sama dengan 6. Tentukan berapa sih hasil kali skalar antara vektor A dan vektor B? Nah, berdasarkan rumusan yang tadi, hasil kali skalar vektor A dan vektor B itu adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B kosinus sudut tetanya. Nah, berarti panjang vektor A-nya tadi adalah 5. Panjang vektor B-nya 6. 5 dikali 6 cos sudut yang terbentuk 60 derajat. Berarti 5 dikali 6 cos 60. Cos 60 nilainya, perhatikan di tabel, yaitu setengah. 30 dikali setengah sama dengan 15. Cukup jelas ya. Nah, di sini kita akan bahas sifat-sifat hasil kali skalar. Nah, yaitu ada saling sejajar, saling tegak lurus, dan berlawanan arah. Hal ini yang membedakan adalah sudut pembentukan antara dua buah vektor. Pertama, kita akan bahas yang saling sejajar. Vektor A ke kanan, dan ada panjang vektor B juga ke kanan. Mereka ini saling sejajar membentuk sudut 0 derajat. Nah, jadi ketika saling sejajar, hasil kali skalar vektor A dan vektor B-nya itu adalah cos 0 sama dengan 1, maka panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, bagaimana kalau yang saling tegak lurus? Vektor A misalnya ke kanan, vektor B-nya tegak lurus ke atas sehingga antara A dan B membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Otomatis sudut tetanya di sini kita ganti jadi 90. Cos 90, ingat tabel sudut istimewa, itu sama dengan 0. Nah, 0 dikali berapapun, panjang vektor A dikali panjang vektor B kali 0, itu hasilnya adalah 0. Artinya, hasil kali skalar A dan B ketika saling tegak lurus sama dengan 0. Nah, yang terakhir yaitu berlawanan arah. A misalnya ke kanan, vektor B-nya ke kiri. Nah, ini membentuk sudut 180 derajat. Nah, ingat, 180 derajat itu adalah kuadran 2. Kuadran 2 nilai kosinus negatif. Nah, itu nilainya min 1. Artinya, panjang vektor A dikali panjang vektor B kali min 1 hasilnya negatif panjang vektor A kali panjang vektor B. Oke. Nah, bagaimana sih kalau perkalian skalar dua vektor itu dalam bentuk komponen? Nah, Ibu pernah menjelaskan bahwa komponen vektor bisa dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi itu berarti terdiri dari cuma X dan Y saja. Kalau 3 dimensi, ada X, Y, dan Z. Nah, itu disatukan dengan vektor satuannya I, J, K. X, Y, Y, J, Z, K. Don't forget materi yang sebelumnya. Nah, Anda ini, vektor A terdiri dari komponen
X, Y, Z yaitu A1, A2, A3. Vektor B, X, Y, Z juga yaitu B1, B2, B3. Nah, hasil kali skalarnya yaitu cukup dikalikan X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Berarti A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3. Seluruhnya dijumlahkan. Artinya A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Contoh, perhatikan. Panjang vektor A, X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 4. Panjang vektor B, X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 4, Z-nya sama dengan 0. Tentukan hasil kali vektor A dan B, serta hasil kali vektor A dan A. Nah, A kali B, kita perhatikan. A-nya tadi 1, 2, 4, masukkan di sini. Kemudian B-nya 5, 4, 0, kita masukkan. A kali B berarti 1 dengan 5, 2 dengan 4, 4 dengan 0. 1 kali 5, 5. 2 kali 4, 8. 4 kali 0, 0. Seluruhnya ditambahkan. 5 tambah 8 tambah 0 sama dengan 13. Artinya hasil kali skalar A kali B yaitu 13. Terakhir, hasil kali A dengan A. Berarti 1, 2, 4 ini 2 kali nih, dikalikan. 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 4 kali 4. 1 tambah 4 tambah 16 sama dengan 21. Cukup jelas ya? Oke, sekian materi yang hasil perkalian skalar. Ini nanti akan Ibu unggah di Classroom dan akan ada latihan soal terkait perkalian skalar. So, standby di Classroom. Silakan anak-anak untuk mencatat atau memahami materi ini sebelum mengerjakan latihan soal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.